Modul. Ya. Polinomial atau suku banyak ya. Poli itu berarti banyak sukunya. Nah, ini alokasi waktu itu sekitar 5 kali pertemuan, tapi nanti dilihat ya, kan kita tinggal polinomial sama turunan ya kayaknya ya. Lupa saya bab yang berikutnya. Itu nanti coba kita transformasi deh. Nanti kita bagi 2 supaya cukup ya ulangannya. Sekitar kalau misalnya 5 pertemuan kalian masih kurang waktunya, kita tambah lagi. Tapi kalau 5 kali pertemuan Zoom kalian udah oke, ya udah kita ulang gitu ya. Nah, nanti kompetensi dasar yang mau dicapai harus dicapai minimal ya, yang minimal kalian menguasai tentang keterbagian polinom dan pemfaktoran, faktorisasi polinom. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Nah, pasti di antara kalian kan ada yang ikut itu ya, AKM ya, penilaian standar minimum pencapaian pembelajaran kalian. Nah, itu biasanya banyak soal cerita ya, ada literasi permasalahan apa konteksnya, kemudian baru ada soalnya gitu ya. Nah, nanti di polinom, tentang polinom itu belum ada sih kayaknya kalau di soal AKM ya, karena kan materi kelas 10 yang dipakai. Yang ini materi kelas 11. Oke, nah ini gunanya buat apa sih? Nah, kalau di sini saya menampilkan bentuk seperti ini nih. Sebuah industri rumahan akan mendesain kemasan produknya dari bahan karton berukuran 16 desimeter dikali 24 desimeter. Kardus itu mempunyai dasar berbentuk persegi dan volume kardus yang diinginkan adalah 640 liter. Berapa ukuran? Nah, ini kan biasanya ya, desimeter itu kalau dipangkatkan 3 itu jadinya liter ya. Kalau sentimeter berarti dia harus dibagi 1000 dulu gitu ya. Karena senti menjadi desi itu dibagi 10. Jadi kalian harus tahu ini juga ya. Nah, Bu, soalnya kok mirip-mirip. Aurel, kenapa? Relius? Enggak, Bu. Maaf, Bu, kepencet. Oh, kepencet. Oke. Bu, soalnya kok mirip-mirip kayak yang di persamaan kuadrat ya? Iya, mirip-mirip ya. Matematika itu seputarannya sama, mirip-mirip. Karena kan polinom ini dari pengembangan dari pangkat 2 ya. Kemudian ini pangkat banyak. Nah, jadinya seperti ini nih. Untuk menentukan ukuran dari kardus tersebut, kita dapat menerapkan bentuk polinomial. Nih, AN. Jadi ini AN itu adalah koefisien X pangkat tertingginya ya. Pangkat tertingginya adalah N, kan kita nggak tahu pangkat berapa. Terus sampai terakhir itu suku tetapnya. Ini adalah suku tetap ya. Suku tetap itu adalah konstantanya. Gitu. Nah, kemudian kita ke sini aja deh. Mana ya, hilang deh sebentar. Ini dia. Mana ya, belum dipresentasikan, udah keluar duluan. Nah, ini dia, suku banyak. Suku banyak itu kalau ini tadi di modul itu judulnya polinom ya, sama ya. Nah, polinom itu adalah sebuah ungkapan aljabar yang variabelnya, peubahnya itu berpangkat bilangan bulat, non negatif. Jadi pangkatnya harus bulat ya, nggak boleh berpangkat negatif, nggak boleh pangkatnya akar, nggak boleh akar itu artinya pangkat pecahan ya. Jadi harus pangkatnya bulat dan tidak negatif. Itu namanya polinom. Nah, kemudian bentuk umumnya yang tadi ya. Nah, ini. Ini ketinggalan, ada X-nya ya harusnya. AX, AN, X pangkat N. Harusnya kurang deh. Ketinggalan. Nah, dengan catatan AN-nya itu tidak boleh 0. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa? Ini saya pause dulu. Kenapa AN-nya tidak boleh 0? Nih, apa yo? Alasannya apa?
Kalau 0 dipangkatin berapapun jadinya 0 gitu, Bu. Sebentar ya. Kalau kan dia tadi namanya kan polinom. Namanya kan polinom. Supaya dia menjadi polinom berarti kan apa? A pangkat N, kok A pangkat N? AN-nya itu harus ada. Kalau 0 nanti X pangkat N-nya jadi hilang. Jadi 0 gitu ya. Jadi kenapa kursor saya kok hilang? Kenapa N-nya itu di situ nggak boleh 0 supaya sebentar saya benerin dulu ya biar supaya X pangkat N-nya itu nggak habis gitu. Oke, ini saya nggak kelihatan ketutupan. Oke, udah jadi. Sekarang saya ini dulu. Sebentar ya. Ini saya keluarkan dulu. Oke, hilang. Nih. Nah, sekarang udah jadi. Nah, nih. Kan dia AN-nya itu dikali sama X pangkat N. Nah, yang namanya polinom itu adalah kuncinya di sini. Ini yang membuat dia namanya adalah suku banyak. Suku banyak kuncinya adalah derajat tertingginya ya. Suku banyak itu adalah, nah kan ada derajat polinom gitu ya. Derajat polinom itu pangkat N tertingginya itu jangan hilang. Kalau AN-nya hilang, ini 0, nanti jadi ini habis hilang gitu ya. Maka nanti nggak ketahuan lagi nih polinomnya berderajat berapa. Nah, ini kan AN-nya nggak boleh 0. Kenapa? Kan AN ini dikali sama X pangkat N, pangkat tertingginya. Lah kalau dia 0, nanti derajatnya jadi nggak ketahuan gitu ya. Itu alasannya ya. Paham? Jelas ya? Oke deh. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pengertiannya dulu sebelum kita lanjutkan ke, nah ini. AN. AN itu adalah koefisien dari derajat tertingginya ya. Nah, nanti kita akan, ini baru disebutkan koefisien masing-masing nih. AN itu adalah derajat koefisien suku pertama. Koefisien suku pertama. AN-1 adalah koefisien dari suku kedua, dan seterusnya sampai A0. A0 itu siapa? A0 itu nggak punya X ya. Berarti dia adalah konstantanya. Nah, sekarang kita lihat nih. Derajat suku banyak itu adalah pangkat tertinggi dari polinom kita ya. Nanti kalau ada soal, ini polinom derajat polinomnya berapa? Kalian lihat, cari pangkat tertingginya itu pangkat berapa. Begitu. Kalau untuk suku banyak 0 dikatakan tidak memiliki derajat ya, karena nggak ada X-nya ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini. Oke, nah ini namanya suku yang ini nih. AN, X pangkat N itu disebut suku. Kalau AN doang itu koefisien. Oke. Kalau N doang itu berarti derajat dari suku banyaknya, gitu ya. Suku tetap itu adalah A0-nya. A0-nya. Jadi kalau AN X pangkat N itu adalah suku derajat tertingginya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke soal-soalnya ya. Kita lihat ke soalnya. Hilang. Gimana tadi? Kita mau lihat nih. Oh, contohnya di mana ya? Sebentar. Kita pindah ke modul. Di modul kayaknya ada contohnya. Nah, ini.
Contoh 1. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinom? Jelaskan alasanmu. Nah, yang A ini polinom bukan. Rio, yang A ini polinom bukan? Saya masih kurang paham, Bu. Tadi nih, sini kita ke sini. Nih. Polinom itu bentuk umumnya adalah yang ini nih. Oke. Ini adalah suku utama. Di mana dia punya derajat paling tinggi ya. Kemudian A0 itu adalah suku tetapnya atau konstantanya gitu ya. Nah, polinom tadi disebutkan bahwa pangkatnya n itu harus bilangan bulat. Nah, n itu harus bilangan bulat positif. Nggak boleh negatif, nggak boleh akar, pangkat pecahan gitu ya. Paham, Rio? Paham, Bu. Oke, nah sekarang yang A. Yang A ini merupakan bentuk polinom bukan? Iya. Ya, kenapa? Alasannya apa? Karena itu yang pangkatnya kan pangkat bilangan bulat positif, Bu. Pangkat bulat semua ya, bulat positif semua. Apalagi? Udah, itu aja. Sama ada konstantanya. Ada konstanta. Konstanta itu nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting ada ini. Nah, ya kan? Nah, kalau ditanya lagi nih, suku tetapnya yang mana? Suku tetapnya apa? 5 bukan? 5, betul. Karena suku tetap itu adalah konstantanya. Suku utama? Berarti yang 4x3, pangkat 3 gitu. Ya, 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Kemudian kalau saya tanya lagi, koefisien suku utama? Nggak tahu. Koefisien itu apa namanya, Rio? Yang disebut koefisien itu yang mana? Nggak tahu, Bu. Ini nih. Di sini ada Rio nih. Nah, nih. Ini merupakan koefisien. Oke? Paham ya? Paham, Bu, paham. Ya, sekarang berarti koefisien suku utamanya jadi berapa? 4. Ya, betul. Jadi derajat tertingginya itu ada di mana? Nah, itu disebut kalau kalian mengambil angka dan X pangkatnya, itu namanya suku utama. Tapi kalau kalian hanya mengambil angka di depan X pangkat tertingginya, itu kalian menyebutkan koefisien suku utama. Paham ya? Suku tetap, ini nama lainnya adalah konstanta ya. Jadi kalau nanti disebutkan konstanta, sama aja. Nah, konstanta sama suku tetap itu sama artinya. Paham ya? Apakah ada yang belum paham nih? Bu, maaf saya mau Ya. mastiin lagi. Berarti suku utama tuh yang punya pangkat tertinggi itu ya nilainya? Betul. Yang punya derajat paling tinggi di polinom soal itu, gitu ya. Oke, makasih Bu. Oke. Ibu, Nah, sekarang mungkin nggak kalau misalnya soalnya tuh adanya pangkat 2 semua, terus kalau misalkan bisa, jadi misalkan kayak 6x pangkat 2 sama 4x pangkat 2, jadi itu berarti suku utamanya si yang mana? ditambah. Jadi kalau nanti ketemu 6x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Nah, suku utamanya siapa? Ini harus digabung dulu jadi 9x pangkat 2. Gitu? Oke, paham? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, jadiin 1 dulu. Ada lagi? Ada lagi nggak pertanyaan? Paham ya? Nah, ini sebenarnya
Ibu tuh pengen bercita-cita di materi ini itu kalian buat presentasi tentang, nanti aja ya, saya jelasin dulu, terus saya pengen kalian buat kelompok, kemudian kalian carilah soal terapan ya, terapan di kehidupan sehari-hari tentang polinom itu apa. Mencari terapannya bagaimana, contoh soalnya seperti apa, kemudian dipresentasikan ke teman-teman yang lain. Begitu. Supaya kalian semakin tahu, oh ternyata ada toh terapannya gitu ya. Sudah ada ya? Sudah tidak ada? Sekarang kita ke nomor yang B. Nomor yang B ini polinom bukan? Siapa ya? Marsha. Yang B ini polinom bukan? Bukan, Bu. Bukan. Kenapa? Alasannya apa? Karena itu ada pernya, jadi... Oh, ini pangkat min 1 ya. Oh, iya. Kan dia harus bulat. Iya, Nah, harus seper bulat. X itu artinya dia X pangkat min 1 ya. Dia X pangkat min 1. Karena minus 1, maka dia jadinya bukan polinom. Gitu ya, jelas ya? Oke, Sabrina yang C. Dia polinom bukan? Polinom bukan? Iya bukan, Bu. Ya, kenapa dia polinom? Karena semuanya memenuhi syarat di Berpangkat polinom. bulat positif ya. Oke. Ya. Tapi Sabrina di sini nggak ada X pangkat 2-nya nih, gimana dong? Nggak ada X pangkat 2-nya, boleh nggak? Kan katanya nih, X pangkat N min 1, X pangkat N min 2, di sini terus, kemudian ini jadi pangkat 1, kemudian pangkat 0 ya. A0 itu artinya dia ada X pangkat 0 di sana. Oh, jadi bukan ya, Bu, karena nggak ada pangkat X pangkat 2. Nah, saya tanya nih, kalau nggak ada X pangkat 2, apakah dia tetap polinom? Jadi menurut saya kayaknya bukan deh, Bu. Bukan? Oke, coba saya tanya sama yang Viko. Kalau menurutmu yang C tetap polinom atau jadinya bukan? Bukan kayaknya, Bu. Bukan? Oke, ada 2 bukan nih. Kalau Gavi? Gavi. Yang C, Gavi. Apa? Kalau saya, menurut saya sih sama kayak Viko, Bu. Oh, bukan ya? Karena Tapi nggak nggak ada tahu X benar apa kuadrat nggak. ya? Oke, ya. Iya, saya cuma itu doang. Oke, coba saya tanya sama Agnes. Kalau menurutmu, Nes, dia polinom Bu. atau bukan? Nah, ternyata kamu dikecohkan oleh X pangkat 2. Saya mau tanya sama Ardi. Di, kalau menurutmu, dia polinom atau bukan? Polinom atau Tetap bukan? polinom. Tetap polinom. Tetap polinom. Kenapa, Di? Walaupun nggak ada X pangkat 2, tetap polinom? Iya, Bu. Ya. Kenapa tuh? Alasannya apa? Kan dia nggak ada pangkat 0, kan jadi nggak ngurut nih pangkatnya. Kok tetap namanya polinom? Kenapa tuh? Alasannya apa? Gak ada syaratnya, Bu. Nggak ada Ada syarat syaratnya kalau- di sini. Oke, di sini yang penting syaratnya adalah N itu pangkatnya adalah bilangan bulat positif dan N-nya tidak 0. Oke. Marsha, ternyata katanya Ardi tadi
dia tetap polinom. Nah, sekarang kalau menurutmu lagi, saya balik lagi ke Marsha. Menurutmu dia polinom sama kayak Ardi atau tetap bukan polinom? Jadi kalau nggak ada X2-nya ya, Bu? Kalau nggak ada Karena X dia kan cuma pangkat 4 terus langsung pangkat 3. Pangkat 3 terus nggak ada pangkat 2 di sana, lompat ya. Pangkat 4, 3, 2-nya nggak ada, kemudian pangkat 1, kemudian nggak ada. Konstanta. Bu Helen, Ya, boleh. mau ini doa ya. Angelus dulu. Oke, doa Angelus dulu. Silakan.